Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Padikdik, mengajar IPS di kelas 8 SMPN Negeri 4 Subang. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu interaksi kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian ASEAN, yang kedua menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, apa itu ASEAN? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, yaitu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 18 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Pelopornya dari Indonesia yaitu Adam Malik, dari Filipina yaitu Narciso Ramos, dari Malaysia Tun Abdul Razak, lalu dari Singapura S. Rajaratnam, dipilih oleh Tanat Koman. Lalu ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dan yang terakhir kemarin masuk itu negara Timor Leste. Letak geografis adalah letak daerah yang ada pada kenyataannya di bumi. Anak-anak, coba perhatikan negara ASEAN tersebut. Negara apa saja yang terletak di paling utara ASEAN? Lalu, negara apa yang terletak paling selatan? Yang ketiga, negara apa yang terletak paling barat? Dan yang terakhir, negara apa saja yang terletak paling timur? Isi jawaban kalian ya. Masih dengan letak geografis negara ASEAN. ASEAN terletak di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan ASEAN terapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sekarang kita perhatikan gambar peta negara ASEAN. Lalu ada posisi samudera dan benua dari Indonesia. Sebelah timur laut Indonesia ada samudera apa ya? Lalu sebelah tenggara Indonesia ada benua dan samudera apa ya? Kalau benua Asia ada di sebelah mananya Indonesia ya? Isi jawaban kalian ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negara ASEAN. Ciri-cirinya yang pertama adalah kompak. Bentuknya menyerupai lingkaran. Contohnya yaitu negara Kamboja. Itu di peta yang berwarna orange. Lalu yang kedua ada fragmented. Bentuknya kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Di peta itu warnanya kuning paling bawah. Yang ketiga ada longed, bentuknya memanjang. Contohnya yaitu Vietnam. Dan yang keempat yaitu protruded, bentuknya lebih kompak dan beragam, biasanya terdapat seperti bentuk tangan, contohnya yaitu Thailand dan Myanmar. Selanjutnya, letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur yang ada di daerah peta. Garis lintang adalah garis yang membedakan bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Negara yang ada di lintang paling utara yaitu Myanmar, sedangkan yang berada di lintang selatan yaitu Indonesia. Garis bujur adalah
garis yang membedakan perbedaan waktu. Negara yang paling barat yaitu Myanmar, sedangkan paling timur ada Indonesia. Letak koordinat ASEAN berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Anak-anak, mari kita pahami negara-negara anggota ASEAN secara umum. Yang pertama ada negara Indonesia. Nama resmi Indonesia, ibu kotanya Jakarta, pemerintahannya Republik, kepala negaranya Presiden, lokasi secara astronomi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Untuk iklimnya, negara kita beriklim tropis. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia juga dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Nama resmi negara Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan, pemerintahannya Kesultanan, kepala negaranya Sultan, lokasinya 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara, dan 114 bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Sehingga Brunei Darussalam beriklim tropis. Brunei Darussalam terdiri dari dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat berupa daratan dan timur berupa rawa. Selanjutnya ada negara Filipina. Nama resminya Republik Filipina. Ibu kotanya di Manila. Pemerintahannya Republik. Badan Legislatif, Dewan Nasional, lokasinya berada di 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan 117 bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Untuk iklimnya, Filipina memiliki iklim tropis basah. Filipina merupakan negara kepulauan yang dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Pasifik. Selanjutnya, yang keempat ada negara Kamboja. Nama resmi Republik Rakyat Kamboja, ibu kotanya di Phnom Penh, pemerintahannya Republik Komunis, kepala negaranya Dewan Negara atau Presiden. Lokasinya berada di 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Iklimnya tropis muson. Di bagian tengah Kamboja terdapat dataran besar bernama Tonle Sap, dan bagian tepinya terdapat deretan pegunungan. Negara selanjutnya yaitu Laos. Nama resminya Republik Demokratis Rakyat Laos. Ibu kotanya di Vientiane. Pemerintahannya Republik Komunis. Kepala negaranya Presiden. Lokasinya berada di 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Untuk iklim, Laos memiliki iklim tropis. Wilayah Laos tidak mempunyai laut, daerahnya berupa pegunungan dan dataran tinggi. Selanjutnya ada negara serumpun dengan negara kita, yaitu Malaysia. Nama resmi Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, pemerintahannya monarki konstitusional, kepala negaranya Yang di-Pertuan Agung Sultan.
Lokasinya berada di 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Malaysia terdiri dari Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawak serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Selanjutnya ada negara Myanmar. Nama Phe Daung Su Sosialis. Tamada Myanmar Naigan, Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kotanya di Yangon. Pemerintahannya Republik, kepala negaranya Presiden. Lokasinya berada di 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Untuk iklimnya, Myanmar memiliki iklim tropis. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Selanjutnya ada negara Singapura. Nama resminya Republik Singapura. Ibu kotanya di Singapura, pemerintahannya Republik, kepala negaranya Presiden. Lokasinya berada di 1 derajat lintang utara sampai 1 derajat lintang utara. Cukup kecil sekali ya. Lalu berada di 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Luasnya hanya 697 km persegi. Keadaan alam Singapura ini relatif datar dan tidak ada tempat lahan pertanian. Selanjutnya ada Thailand. Nama resminya Muang Thai. Ibu kotanya di Bangkok. Pemerintahannya Kerajaan Konstitusional. Kepala negara Raja Bhumibol Adulyadej. Lokasinya berada di 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Thailand, topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati oleh aliran air sungai yang berliku-liku. Sedangkan wilayah selatannya kebanyakan berupa perbukitan. Selanjutnya ada Vietnam. Nama resminya Chong Hoa Ha Hol Su Vietnam. Ibu kotanya ada di Hanoi. Pemerintahannya Republik Komunis. Kepala negaranya Ketua Dewan Negara. Lokasinya berada di 23 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Vietnam memiliki 2 iklim. Bagian utara beriklim sedang, sedangkan di bagian selatan beriklim tropis atau panas. Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis dan delta Sungai Mekong. Dan yang terakhir ada Timor Leste, yang dulunya merupakan bagian dari wilayah NKRI. Tugas kalian adalah silakan ringkas kembali materi yang sudah Bapak sampaikan berikut ini. Jangan lupa kumpulkan tugasnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.